pemirsa, masih bersama kami di Invest Time on Location bersama saya Dina Gurning dan masih juga bersama narasumber kita, kolektor sneakers dan beberapa barang lainnya. Ini kita udah ada di ruang tamu ya Kak ya ini? Ya, sebelum mau pulang ya? Sebelum belum mau pulang, karena banyak yang bisa dilihat ternyata pemirsa masih bersama Kak Kris. Ini di ruangan ini kalau aku lihat secara umum banyak banget barang-barang, benda-benda dan kayaknya ada hewan juga yang menarik. Boleh diceritain nggak Kak? Secara general ini ruangannya itu isinya apa aja sih? Ini sebenarnya ruangan buat lepas stres. Oke. Jadi kalau di sini benda mati ada yang benda hidup juga. Ada benda hidup juga. Ada apa aja nih Kak? Ini di sini ada ular-ular kecil. Ular-ular, ternyata ada ular, kecil. pemirsa. Mungkin kita nggak pegang satu-satu lah ya. Ya. Ini ular kecil semua. Ini buat pemula lah. Ini namanya colubrid snake. Colubrid snakes. Kalau tahu Gucci nggak? Gucci? Gucci, tanda Gucci itu dari sini. Oh. Nah, ini ya aku buka satu aja ya. Oke, boleh. Satu aja ya. Aku geser ke sini. Nih, tuh. Motifnya menarik ya pemirsa. Ya kan? Aku Kayak boleh Gucci pegang? Kan? Boleh dong. Oke. Hati-hati dia pup ya. Oh. Karena dia kaget, biasanya dia pup. Oh, iya. Kayak Gucci kan? Berarti memang koleksi reptil juga ya, Kak? Iya, suka gara-gara bikin konten YouTube saat itu. Nggak taunya ketagihan. Oh, punya berapa ekor, Kak, berarti? Sekarang ada 50-an. Di ruangan ini ada 50? Sama di kantor. Ada lagi di atas. Oh, di sini tuh ada sekitar Di sini ada sekitar di sini 10, 30-an ya? 30-an. 30-an. Kita di ruangan berisi 30 ular, pemirsa. Dan ada yang lepas. Tapi udah lama ya, Kak. Tapi nggak lepasnya apa-apa, ya? aman kok. Aman kok. Saya yakin aman. Tapi Kak, dibanding ular nih kan nanti kita akan explore, tapi saya mau bahas satu benda yang cukup mencuri perhatian nih di ruangan ini, yakni ini namanya statue ya Kak ya. Teman kamu ya, Robert Downey Jr. Robert Downey. Wow. Udah akan. Ini ukurannya bust size sih tangannya. Hebat ya, Diana tahu bust size, yes. Jadi Tahu ini kan dong. actually real size kan, Real tapi karena size. nggak sanggup beli yang real size, jadi beli yang bust. Oh, oke. Ini salah satu hero yang paling terkenal di dunia lah ya, bisa Keren ya. dibilang. Keren. Kenapa waktu itu beli ini, Kak? Keren banget ini. Kayak harus punya satu gitu kalau punya statue. Oh, Terus oke, lagi pula kan pasti kita nyalain, ini semua nyala. Lampu, matanya nyala, semua nyala di sini. Jadi udah koleksi reptil, koleksi statue juga. Terus kalau aku perhatiin nanti kita akan lihat di dalam Sana ini ya. ada sebutannya apa Kak? Apa patung yang ada di dalam kandang-kandang ular ini? Figurin aja itu sih, Figurin. figurin. Jadi kan biasa figurin, kamu jadi tahu deh. Ya. Figurin habis itu apa? Hot Toys, Hot Toys baru main sama ke statue. Iya, itu Ya. 3 koleksi Kak Kris yang ada di Yes, ruangan ini. yes. Kita keliling lagi Keliling kali ya yuk, Kak. Ayo let's go. Kemana dulu? ke langsung lihat ular boleh nggak? Oke, nih, Kak? boleh. Kita lihat ular. Ini dia koleksi reptilnya Kak Kris yang ada 20 ekor ya? Ada di sini. Jadi satu ini aja 24. Bener kan? 3, 12. Kali 2, 24. Oke, tapi ini Berarti nggak semua ular nggak ya, semua Kak? ular. Ada tikus Mesir. Ada tikus Mesir. Yang modelnya kayak kanguru. Betul. Jerboa namanya. Ada iguana. Ada iguana. Selebihnya ular. Oke, mungkin boleh diceritakan nih Kak Kris. Awalnya tuh gimana sih punya ular? Ular ini kan hitungannya kayak hewan yang apa ya? Serem gitu ya. Unik gitu. Ya orang serem kan. Biasanya Nggak. orang tuh pelihara anjing, kucing gitu loh Kak Kris. Jadi Kenapa gini, pelihara ular? Awalnya itu nge-YouTube. Pas nge-YouTube itu Nonton koleksi orang Nggak, berarti? aku nge-YouTube, aku ngonten. Oh, Aku ngonten, oke. pergi ke satu tempat, terus abis itu pegang ular namanya jenisnya ball python. Ball python itu aman, Oh, terus oke. jinak, dan dia kalau kita pegang itu, dia kebentuknya donat, namanya ball kan. Kayak gini ya Kak Kris? Ada di sebelah sini Ada tadi. di- Nih, kayak gini. Ini enggak, beda. Oh, bukan Ya, kayak gini. Aku buka boleh ya? Boleh. Ini pemirsa, kandangnya semua dikunci. Jadi Iya. harus dipastikan aman, biar nggak ada yang lepas. Tentram. Dia nyangkut. Nah, dia tuh kalau udah, ini kan gini, tuh, kayak ball, kayak donat kan? Oh, oke. Lihat, Oke. makanya namanya ball python. Jadi dia kayak bergerak langsung berbentuk kayak Berbentuk, donat gitu. bentuk. Inilah istilahnya ular pertama, bukan yang ini tapi jenisnya yang kayak Jenis gini. seperti ini. Dia berbentuk kayak gitu terus akhirnya Kak Kris pengen koleksi ular gitu. Pegang satu, terus kan dia motifnya banyak ya. Dia kalau kita namanya morph jenisnya. Satu ini kok makin bagus ya, makin banyak ya. Ratusan morph, akhirnya udah deh kalap. Udah. Kau pegang? Boleh. Atau kamu pegang gede aja deh. Ya, Ntar udah, yang lain ya kalau gitu ya.
Dia berani loh. Dan Oke. uniknya sebenarnya selain koleksi reptil atau tikus, maksudnya ular, Ular. ada juga ini Iguana. iguana, ada tikus juga tadi. Di dalam ini ada figurin-figurin ini ya, Kak Itu Kris? buat pemanis aja. Jadi kesannya kan, wah si siapa nih One Piece ini ngelawan si Mexican Black King Snake namanya. Itu jadi sekaligus pemirsa diletakkan di satu tempat dan memang jadinya pelepas stres Ya gitu kan, ya. kalau kita malam-malam atau pagi-pagi ngopi ngeliatin gini happy gitu rasanya. Iya. Seneng. Oke. Ya jangan salah loh, dan ini bisa diinvestasikan. Diinvestasikan juga. Jadi kalau kita punya male bagus, punya female, Heeh. kita titipkan ke breeder, Heeh. mereka kawin, itu bisa menghasilkan anak dan itu bisa kita jual. Kak Kris sendiri pernah melakukan itu? Belum mau. Baru mau. Mau. Oh, oke. Jadi jangan salah, ini pun bisa jadi nilai investasi. Oh, untuk gambaran nih secara general, untuk ini berarti kan investasinya cukup panjang ya jangkanya. Pasti. Kurang lebih itu berapa lama berarti Kak Kris untuk seekor ular Kalau atau? kita beli udah dewasa, tinggal titip aja. Itu kalau misalnya mereka berhasil, itu bisa keluarin langsung berapa belas telur, berapa puluh telur. Tapi belum tentu semua berhasil. Ya kan ada yang, ya kamu tau lah kadang-kadang namanya binatangnya seleksi Ya, alam, seleksi mungkin alam. 5 berhasil, 6 berhasil, itu bisa langsung. Oh, oke. Sebenarnya aku udah Tetap- pengen breeding sih. Kalau ular itu apa nih yang dilihat? Kita mungkin jelasinnya sambil geser ke sini, Ya, kita boleh. lihat-lihat yang lain-lain. Boleh nggak Kak aku pegang satu? Boleh. Yang mana nih yang Kayaknya aku mau kira-kira? kasih dia yang gedean deh. Biar biar bagus kena kamera kan. Hai sayang. Dikasih nama nggak sih Kak Kris? Kamu yang kasih nama Edin? Oke, ini namanya. Ini cewek apa cowok? Ini cowok. Ini cowok Oh. namanya. Siapa ya? Ayo. Namanya Kevin. Kevin. Oh, oke. Kevin Ferratel. Ini pemirsa. Oh, Kevin, Nah, oke. kita kan bicara soal investasi tadi Kak, sempat mention gitu. Salah satu cara investasi adalah dengan meletakkan ular ini di breeder. Breeder, yes. Nah, kalau untuk menentukan ular ini mahal, ular ini harganya lebih rendah, itu apa sih Kak yang dilihat? Itu ada namanya morph yang saya bilang. Ada kan basicnya ada. Basic itu dikawinin, Bener. akhirnya jadi bermacam-macam variasi. Ya. Misalnya dia dikawinin sama si hitam, Ya. nanti bisa tuh motifnya berbeda. Oh. Nah, semakin unik motifnya, semakin mahal. Unik itu apa Kak? Warnanya semakin banyak kah? Atau motifnya Unik itu semakin banyak? jika bisa keluar jenis yang baru, model yang baru. Oh. Ini sebentar lagi masuk ke sleeve-nya nih. Kevin nurut sama aku. Menurut dia. Berani loh Dina loh, luar biasa. Oh, berarti motifnya tuh kayak ada yang totol-totol, ada yang Ya, garis-garis. ini kan kayak garis nih, kayak jalan tol ya. Betul. Misalnya dia dikawinin sama yang contohnya bulat-bulat. Bulat-bulat. Nggak tahu keluarnya bagus ya, silang-silang, terus bulat. Wah, itu jadi jenis baru. Oh, oke. Itu bisa diciptakan tuh. Banyak di Indonesia udah diciptain morph-morph seperti Dengan itu. cara mengawinkan yang Mengawinkan. motifnya memang dasarnya sudah unik. Unik. Gitu. Dan hebatnya lagi mereka ekspor. Oh. Udah ekspor, orang kita beli lagi dari luar, Muter lagi. muter lagi. Situ-situ lagi Situ-situ lagi. akhirnya. Kalau aku tanya di sini nih ular yang harganya waktu dibeli sama Kak Kris paling tinggi. Ini sih. Ini? Ini. Oh, Ini. Kevin Ini. ternyata paling mahal. pilihan Dina yang paling mahal. Ini Sekitar berapa, 13-15an. 13-15 juta. juta. Dapatnya di mana Kak Kris? Ini di sini Jakarta. Di Jakarta? Jakarta. Di pasar hewan? Enggak. Emang breeder khusus. Oh. Kalau beli ginian itu nggak boleh sembarangan, harus sama breeder yang bisa dipercaya. Kenapa? Takut penyakit. Oh. Jadi kalau kita beli baru itu harus kita asingkan dulu. Kita bukan asingkan lah. Namanya kita karantina dulu. Jauhkan dari yang kita piara. Oh, Ya karena? supaya takutnya dia flu, Oh iya. ya kan dia kulitnya bermasalah atau apa, kutuan. Jadi kita jauhkan dulu. Oke. Ya Ini kan? harganya 13 sampai 15 juta Ya. rupiah. Ha-ha. Dan nggak ada rencana untuk di-breed. Belum ada rencana untuk di-breed. Belum kalau sih yang ini. sementara. Abis ini deh mau di-breed ya. Kalau ukuran tuh ngaruh nggak sih Kak? Dengan Ukuran, harga? Enggak. Nggak. Walaupun kecil, tapi ini motifnya bagus, itu bisa mahal. Oh, karena Ada memang ada beberapa jenis yang ukurannya segitu-segitu Iya. aja. Ada satu ya, model motifnya kayak batik, itu harganya sampai 350 juta. Beneran batik gitu. Bener kayak batik motifnya, Oh, oke, 350 juta. Dan tetap selera nggak sih Kak? Tetap subjektif kayak Kak Ya, Kris tuh suka yang balik lagi motifnya selera. gini, warnanya Balik gini lagi selera. gitu. Ya balik lagi kan orang itu selera ya, nggak harus mahal, itu bagus. Di mata kita bagus, itu mahal. Dan itulah kolektor. Itulah kolektor. Bedanya kolektor sama yang cari untung atau Exactly. reseller gitu Betul. istilahnya. Oke, kalau ini kan nih Kevin kita taruh lagi ke kandang ya pemirsa. Yang
Favoritnya Kak Kris yang mana nih? Favorit aku. Ya, ini kita ditutup dulu kali, takutnya Kevin kabur. Nggak apa-apa, biarin Oh, nggak aja. apa-apa? Oh, Nggak apa. Ini loh favorit aku sebenarnya. Ini hitam, serem, tapi dia baik. Oke. Dia hitam, serem, tapi baik. Hitam, serem, tapi Serem baik. tapi baik. Seremnya tuh gimana maksudnya, Kak? Kayak kobra, ya kan? Oh, bentuknya. Oh, lihat deh. Ya nggak sih? Model kayak kobra kan? Bentuknya yang serem. Bentuknya serem kan? Pegang. Oh. Aman kok. Boleh deh. Asal dia nggak kaget. Asal Intinya dia kan nggak kaget. hewan seperti ini kan mereka self defense ya. Menjaga diri dari ancaman. Oke, aku dijilat-jilat pemirsa. Deg-degan dikit. Tapi serem kan pegang kayak gini? Serem sih. Serem kan? Saat Tapi baik. warnanya hitam tuh kayak gimana gitu. Iya. Oke, Seru oke, ya? oke. Nah ini namanya Mexican Black King Snake. Aduh, udah ada king. Tapi dia pernah makan temennya, Din. Jadi temen itu kabur, nyempil. Temennya dimakan. Aduh. Palanya digigit dulu. Maaf ya kalau dibicara seperti ini. Tapi emang itu alam. Oh, Kalau di oke, alam oke, pasti oke, seperti oke. itu juga. Oke, kamu deg-degan ya? Karena ini hitam sih soalnya. Dibilang dia makan temennya kan aku jangan-jangan aku dianggap temen juga terus dimakan juga. Oke. Seru Tutup banget dulu. ya, kayak untuk kayak saat kita berinteraksi aja itu udah bikin kayak seru gitu. Seru tuh. Oke, untung gak keinjak pemirsa. Seru kan tuh. Kevin keluar ternyata. Kevin keluar. Oke. Iya. Oke, di selain ular yang aku lihat ada juga kan itu iguana, terus ada lagi di Nah, sebelah sini. chameleon. Permisi ya Kevin. Nah, masukin Kevin dulu ya. Ini chameleon. Chameleon. Sorry ya suaranya, Mas. Nggak Oke, apa-apa. chameleon. Chameleon. Ini boleh dipegang Kak? Boleh. Boleh. Ya. Oke. Tapi dia ini harus pelan-pelan. Ini kayaknya Kak Kris aja yang pegang. Aku takut salah pegang soalnya. Basically, dia itu binatang yang sebenarnya hanya enak untuk dilihat. Jangan terlalu di-handle. Oh, nggak Mereka nggak gampang terlalu stres. sering dipegang. Mereka tuh Oke, gampang oke, stres. Oke, kalau ini waktu dibeli harganya berapa Kak Kris? Chameleon itu dimulai dari 6 sampai 13 jutaan. Dari kecil. Tetap sama mirip seperti ular yang dilihat motifnya, warnanya. Motifnya, ya. Ini kan banyak lah mereka ambil lokalitasnya ada ambilop lah segala macam, nama-nama Latin seperti itu. Oke. Cobain ini ya. Ini mungkin lebih tuh. Oh, Ini sebenarnya warnanya bagus banget karena aku pegang, dia agak agak stres. stres. Warnanya berubah. Warga stres, ya bener. Warna stres jadi berubah. Oh, kamu jangan stres dong. Tuh. Tapi lucunya, faktanya nih, kalau dia lagi stres, terus dikasih betina di samping, warnanya cerah lagi. Memang Bisa dasar laki aja. ya. Bahaya nih pemirsa. Tapi itu faktanya, fakta lucu. Oke. Ini berarti udah ada ular, udah ada statue, udah ada iguana, kemudian ada tikus juga. Nih mungkin yang terakhir dari tadi saya liatin nih ada satu boneka. Dari tadi bonekanya juga ngeliatin ke saya pemirsa. Boleh diceritain nggak ini keberadaan boneka Chucky ya sebutannya? Sentimental value, karena dulu waktu zaman SMP atau SD ya waktu itu ya, Ya. nonton film itu serem banget, terus terngiang-ngiang, takut kan, Oke. tapi udah gedenya kayak lucu juga punya satu di rumah ya, unik Kalau ya. tidur istirahat di sini juga Kak Kris? Ya dia duduk aja sih. Kalau dia tidur sih Kak Kris serem sendiri juga. tidur Oh, tenang, enggak. Tidur tenang ya, lah, tenang ya. tenang lah. Meskipun ada boneka ini, Aman kok, tenang nggak apa-apa. kok. Mungkin pertanyaan terakhir Kak Kris, ini dengan sebanyak ini koleksi, kedepannya pengen koleksi apa lagi sih? Mungkin memperbanyak statue. Aduh, Statue. Boys Toys itu balik lagi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi balik lagi, kalau buat saya inputnya adalah beli yang kita suka, beli yang kita enjoy. Yang pasti kalau kita enjoy kan kita bisa jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Ya. Pasti insting itu langsung Betul. ada pengennya disayang gitu Ya, barang kalau atau jaga dengan hewan baik, itu. otomatis ada potensi untuk investasi dan cuan. Oh, Bener nggak? oke. Iya, kalau enggak kan sayang. Tapi nanti kalau istilahnya udah suka, ntar nggak dilepas-lepas tuh Kak Kris biasanya. Ya bisa, itu balik lagi kan hobiis. Hobiis, Ya benar, kan, kita sebutnya adalah hobiis. Beda dengan kalau kita memang tujuannya adalah bisnis. Oh iya, ya benar Iya. sih, itu bedanya. Oke deh Kak Kris, makasih Oke, thank you, insight-nya. Dina. Udah dijelasin semua koleksinya, udah diajak keliling, terus bahkan dikasih insight yang mana aja sih yang punya potensi investasi. Terima kasih Yes, Kak Kris. thank you. Itu juga mengakhiri perbincangan kami di Invest Time on Location episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.